إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصبه منه. Iman rahimahullah, tiada satu kejadian pun yang terjadi di alam dunia ini kecuali Allah mengetahui dan menakdirkan. Tidak ada satu helai daun yang jatuh hingga butiran tanah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengatur atas segala kejadiannya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 155, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ketika Nabi Musa alaihissalam memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon kepada Allah, bersama-sama bertaubat atas pembangkangan kaum Nabi Musa ketika itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka diantaranya melalui gempa bumi. Maka Nabi Musa berdoa bersama kaumnya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar juz ke-9 halaman 189 sampai 190 di antaranya menggambarkan bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan umatnya adalah sebagai fitnatun bagi orang-orang yang beriman. Rashid Ridho memaknai fitnatun dalam ayat itu adalah memurnikan, yakni memurnikan jiwa-jiwa mereka orang-orang yang beriman dari berbagai kotoran agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan adanya gempa bumi yang terjadi ketika itu, Allah hendak meningkatkan keimanan umat Nabi Musa. Di samping gempa ketika itu adalah peringatan bagi orang-orang yang kafir. Maka ihwatu iman, bagaimana kita menentukan apakah gempa itu sebuah ujian ataukah siksaan? Bahkan memperbandingkannya, apakah ia adalah musibah ataukah malah sebuah anugerah, tergantung siapa yang menerima dan dalam kondisi apa gempa tersebut terjadi. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5645, man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Barang siapa yang Allah hendak memberikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan mengujinya dengan sebuah musibah. Ikhwatu iman rahimakumullah, peristiwa gempa yang terjadi tentunya bukan hanya karena adanya perilaku dosa besar. Bisa jadi ada hal-hal yang dianggap kecil tapi terus berulang hingga menjadi satu kebiasaan, hingga menjadi satu adat istiadat
dan berubah menjadi maksiat bersama. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura. Tidaklah Tuhanmu membinasakan negeri-negeri itu bidulmin, secara zalim, wa ahluha muslihun, sedangkan pengisinya, penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang mengadakan keberesan. Fakhruddin Ar-Razi menggambarkan bahwa ayat ini menunjukkan bukan hanya karena menyekutukan Allah, bukan hanya karena perilaku maksiat-maksiat besar ketika Allah menghancurkan satu negeri, tapi bisa jadi ada praktek-praktek muamalah, saling menzalimi, ketidakadilan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan satu kaum dengan gempa yang terjadi. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, ada rangkaian hikmah yang bisa kita petik ketika gempa terjadi tersebut. Yang pertama adalah sebagai tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, untuk mereka agar senantiasa membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang akan menodai. Artinya dalam hal ini ikhwatu iman, bagaimana kita merespon musibah ini, kejadian ini, dengan iman yang ada di dalam dada kita masing-masing. Yang kedua, ujian berupa bencana ini tidak hanya diuntukkan bagi orang-orang yang terdampak secara langsung, tapi ia merupakan ujian pula bagi kita yang jauh dari mereka yang sedang merasakan musibah tersebut. Ujian tentang kepedulian, ujian tentang persaudaraan, ujian tentang yang digambarkan oleh Rasul bahwa mukmin dengan mukmin itu bagaikan satu tubuh, mukmin dengan mukmin itu bagaikan satu bangunan. Yang ketiga, hikmah dari musibah gempa tersebut adalah bagaimana agar umat Islam meningkatkan pola komunikasi antar sesama muslim, antar individu, antar organisasi, antar lembaga. Terbukti ikhwatu iman, hari ini peristiwa gempa di Cianjur berubah menjadi semi wahana rekreasi, berbondong-bondong sampai macet di jalan raya. Semua ingin mengantarkan, semua ingin melihat, tidak berpikir bagaimana resiko dan keadaan yang akan ditimbulkan, sampai pada akhirnya mendatangkan masalah yang baru. Tentunya dengan komunikasi yang baik, hal-hal yang demikian dapat kita atasi bersama. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka hal-hal yang bisa kita laksanakan dalam menghadapi musibah tersebut, yang pertama tentunya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi baik terhadap diri kita ataupun orang lain, dan kita mengetahuinya bahkan mengalaminya, kecuali seluruhnya adalah sentuhan-sentuhan Allah untuk mengembalikan kita kepada Shiratal Mustaqim. Ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ketika Allah menggambarkan anibudullaha wajtanibut taghut dan ayat-ayat yang lainnya, seolah-olah Allah menggambarkan bahwa semesta ini bukan hanya manusia, seluruhnya yang Allah ciptakan
tanpa terkecuali Allah bermaksud untuk memposisikan, mengkondisikan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Maka termasuk setiap musibah, bencana, fenomena alam yang terjadi bukan tanpa maksud, tapi Allah bermaksud untuk mengingatkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk berpegang teguh terhadap apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hamdan wa syukran lillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Khatiman rahimakumullah. Selain bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentunya kita perlu banyak berdoa, berzikir. Bukan hanya apa yang kita berikan berupa materi, tapi apa yang menjadi silahul mukmin, senjata orang-orang yang beriman, yakni doa yang tidak terputus. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji umat Islam dengan musibah yang diterima oleh saudaranya, artinya ujian itu adalah ujian tentang keikhlasan dalam mendoakan. Yang ketiga yang bisa kita lakukan selain bertaubat, berdoa, tentunya membantu para korban bencana. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui Rasul-Nya dalam hadis riwayat Muslim, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya." Barang siapa yang membantu menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan kesusahan darinya esok di hari kiamat. Dalam hadis lain Rasulullah menggambarkan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Maka bisa jadi ikhwatul iman, setiap kemudahan yang kita terima, setiap peluang yang kita dapatkan, hari ini atau kemarin, mungkin di situ pernah ada doa-doa orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, yang pernah menerima kebaikan dari kita sedikit ataupun banyak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap makhluk itu memiliki sifat berterima kasih. Dalam agama menggunakan istilah syukur. Bukan hanya manusia ikhwatul iman, bahkan hewan dan tumbuhan pun oleh Allah diberi tabiat berterima kasih. Pohon yang rindang mengeluarkan dedaunan, buah-buahan, ia berterima kasih kepada tanah yang sudah mengizinkannya hidup di atasnya. Apa bentuk terima kasih pohon ketika menua, daun-daun itu jatuh, menjadikan tanah itu subur? Maka tanah pun berterima kasih kepada pohon. Datanglah hewan memakan rumput-rumputan, hewan pun berterima kasih kepada rumput. Maka hewan mengeluarkan kotoran yang oleh Allah ditakdirkan kotoran hewan itu sangat bermanfaat bagi tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekelilingnya, tidak mematikan. Maka rumput pun menjadi subur, kembali tumbuh, kemudian terus menerus seperti itu, menggambarkan semesta ini diciptakan oleh Allah untuk saling berterima kasih. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, wujud terima kasih kita kepada Allah dan kepada manusia adalah dengan saling berbagi. Yang keempat yang perlu kita perhatikan dalam menghadapi bencana adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita semua
benar-benar kalian harus melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jika kalian tidak melaksanakannya, maka kalian akan mendapatkan kehinaan. Bahkan kata Nabi, ketika engkau berdoa, Allah tidak akan mengijabah doa-doamu. Mudahanah membiarkan kemaksiatan yang terjadi. Maka sholat kita, panjatan doa kita, zikir kita tidak ada artinya ketika maksiat di depan mata, dosa yang terdengar, tidak ada aksi yang kita lakukan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Artinya bencana yang terjadi hari ini bukanlah bencana satu atau dua orang dari kita. Ini adalah ujian. Ini adalah fitnatun yang dapat diartikan memurnikan bagi orang-orang yang beriman, dapat diartikan ujian dan cobaan, bahkan menjadi siksaan bagi orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita dapat menangkap sinyal-sinyal ilahi hingga kita dapat bergerak, berdampak sesuai dengan apa yang kita mampu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.